2/3 Ramadan sudah kita lalui dan kita ingat satu tradisi yang kita miliki sudah sejak turun-temurun yang lalu, yaitu belanja baju baru untuk Lebaran. Kali ini kita akan coba membicarakan baju Lebaran. Apakah itu tradisi yang mesti dilestarikan atau sebaiknya disudahi saja, diganti dengan tradisi yang lain? Menurut sejarah ada satu catatan yang menyebutkan bahwa tradisi memakai baju baru saat Lebaran itu sudah terjadi di tahun 1600-an dulu, di zaman Kesultanan Banten. Sampai sekarang tradisi itu masih kita pegang oleh umat muslim di Indonesia. Sebenarnya apa itu tradisi baju baru saat Lebaran? Memakai baju baru saat Lebaran merupakan simbol dari pribadi yang baru, hidup baru, jiwa yang baru, yang bersih dari dosa, yang kualitasnya yang punya kualitas yang baru, yang lebih baik dari yang dulu. Karena dalam sebulan sudah digembleng dengan ibadah Ramadan yang sudah saya jelaskan nilai-nilainya, seperti yang sudah saya unggah di 10 video saya yang kemarin. Ada sejumlah nilai yang terkandung dalam Ramadan yang jika itu dilaksanakan dengan benar, diambil nilai-nilainya itu untuk diterapkan dalam kehidupan, maka Ramadan ini memang menjadikan pribadi kita itu pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tentang simbol ini, kalau kita lihat kayaknya juga kontradiktif kalau menurut saya, karena satu nilai Ramadan yang paling dominan itu ya menahan diri, hidup sederhana, menahan diri, mengurangi konsumsi, itu ya, seperti yang saya jelaskan kemarin itu. Tetapi kenapa kemudian disimbolkan dengan saat bulan Ramadan akhir-akhir itu kita malah belanja baju baru? Ini kontradiktif kan? Kita diminta untuk dalam Ramadan itu kita diberi pesan oleh Allah, dilatih untuk mengurangi konsumsi, tetapi malah Ramadan itu dipuncai dengan belanja, dengan mengkonsumsi, dengan belanja, dengan membeli pakaian yang baru. Ini kalau kita pikir-pikir kan kontradiktif. Tapi ini bisa kita terima ketika zaman dulu, yang pertama alasannya adalah dulu itu bahasanya memang bahasa simbol. Orang mau menyampaikan, mau mendidik, menyampaikan sebuah pengetahuan, sebuah pesan, nasihat, itu menggunakan simbol-simbol. Di antaranya ini, bahwa Ramadan itu adalah saat kita mensucikan diri, meningkatkan kualitas diri. Kemudian setelah Ramadan usai, kita ketemu dengan Idul Fitri, itu saatnya kita itu sudah menjadi pribadi yang bersih, yang lebih baik. Dan itu orang menyimbolkan itu dengan menyampaikan pengetahuan itu dengan simbol, yaitu baju baru. Zaman dulu begitu. Tapi kalau sekarang itu eranya sudah berbeda. Untuk menyampaikan sesuatu itu ya kita sampaikan aja secara verbal, baik dengan tulisan maupun dengan audio, maupun saat ini di era digital dengan visual, audio visual.
ya dengan lugas saja, nggak perlu pakai simbol-simbol saat ini. Jadi kalau menyampaikan sesuatu dengan simbol-simbol seperti itu kayaknya saat ini sudah kurang relevan ya. Orang sudah bisa menerima apa yang kita sampaikan, bahkan anak kecil pun kita bisa sampaikan secara apa adanya begitu. Orang akan lebih paham dengan cara seperti itu. Maka itu kalau baju baru itu memang masih tradisi memakai baju baru saat lebaran itu masih diasumsikan sebagai itu simbol untuk menyampaikan pengetahuan bahwa kita itu setelah Ramadan kita tuh menjadi bersih, itu kayaknya juga sudah kurang relevan. Dan itu tadi malah kontradiktif, karena ketika Ramadan itu kita dididik untuk sederhana, untuk mengurangi konsumsi, tetapi malah dipuncai dengan untuk menyimbolan itu malah kita belanja-belanja. Tapi sekali lagi bisa diterima ketika memang orang yang mentradisikan itu adalah orang yang belanja bajunya memang setahun sekali, atau kalau nggak setahun sekali ya jarang banget lah untuk belanja itu. Tipe orang yang atau tipe masyarakat yang tidak menumpuk-numpuk pakaian, tidak bergaya-gaya, tidak mengedepankan mode, tetapi memang menggunakan pakaian itu ya sebagai benda pakai, benda guna, diambil manfaatnya, tidak sekedar sebagai untuk mode, untuk gaya-gayaan. Singkatnya ya sesuai kebutuhan. Belanja baju, belanja pakaian itu sesuai kebutuhan saja. Kalau tradisi ini diterapkan kepada masyarakat yang seperti itu, ya oke, itu sah dan baik. Tetapi kalau itu diterapkan oleh tradisi itu diadopsi oleh orang-orang yang hobi belanja, apalagi saat ini belanja baju itu memang mode baju sangat cepat ini bergulirnya, mode-mode yang baru itu sangat cepat sekali. Terus kemudian orang begitu mudahnya untuk mendapatkan informasi akan mode-mode baru itu dengan adanya sistem belanja online yang malah sekarang marak itu yang pakai jualannya itu secara langsung secara live dari jarak jauh. Orang yang jualan di Solo, orang Jakarta aja bisa langsung melihat dia menawarkan itu di video, kemudian bisa langsung menanggapi dan langsung pesan. Dan itu nggak ingat waktu, 24 jam bisa non-stop kayak gitu. Itu jam 12 malam aja jualan baju, transaksi pakaian itu sekarang sudah lazim. Nah, kalau dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kemudian itu masih dijadikan sebagai tradisi, ini kayaknya juga sudah nggak pas lagi, karena orang itu begitu mudahnya belanja baju di setiap saat. Ketika lihat mode baru, nggak niat mau beli, tetapi karena punya uang, karena yang ditawarkan di online itu juga baju-baju yang begitu murahnya. Secara tampilan memang keren, tapi ternyata murah, ya memang kualitas yang tidak selalu bagus kan. Kalau kondisi masyarakat kita seperti itu, kita itu begitu mudahnya belanja pakaian dan iming-iming pamer pakaian itu begitu mudahnya. Orang itu yang nggak niat mau beli aja, terus lihat HP, buka HP, kemudian jadi tertarik beli dan akhirnya beli beneran. Kalau tradisi ini diterapkan di masyarakat yang seperti itu, ini ya sudah nggak pas lagi menurut saya. Jadi bener-bener Ramadan ini akan tercederai oleh nilai Ramadan yang mulia ini, akan tercederai oleh tradisi pakai baju baru itu malahan. Ya akhirnya kita dalam tanda petik sul khotimah dalam Ramadan ini, karena
diakhiri dengan sesuatu yang bertentangan dengan nilai Ramadan yang dilatihkan oleh Tuhan kepada kita. Maka itu tradisi pakai baju baru saat Ramadan ini kiranya ya perlu kita tinjau kembali ini. Apakah ini mesti ditradisikan terus? Kalau mesti ditradisikan ya itu tadi, berarti yang mesti kita ubah adalah pola belanja baju kita di sepanjang tahun itu. Jangan sering-sering beli baju. Kita jadi masyarakat yang tepat untuk menggunakan tradisi itu, yaitu masyarakat yang diet pakaian, yang belanja baju itu memang benar-benar setahun sekali, atau ya dalam setahun itu ya cuma beberapa kali aja yang benar-benar secukupnya aja beli bajunya. Kalau masih menjadi masyarakat yang gemar sekali beli baju, kemudian dipakai sekali saja udah, habis itu ditumpuk di lemari udah nggak dipakai-pakai lagi, itu kan jadinya ya Ramadan ini nilainya jadi hancur lah. Dan ini dampaknya bagi ekologi ya jelas sangat tidak baik, karena dengan hukum supply and demand itu, semakin produk itu banyak yang beli, maka produksinya semakin gencar. Dengan produksi yang semakin meningkat, maka eksploitasi sumber dayanya juga semakin meningkat, yang untuk mengambil bahan baku itu juga mencemari lingkungan, kemudian prosesnya mencemari lingkungan, kemudian bajunya ini juga nggak dipakai secara efektif, akan segera menjadi sampah juga, yang ini merusak lingkungan dari 3 proses pengambilan bahan baku, proses pembuatan, kemudian proses distribusinya. Sekarang dengan online itu belanja baju yang mestinya kalau di toko yang dekat rumah itu nggak perlu di pack pakai bubble wrap dan sebagainya itu, tapi kalau dengan online udah transportasinya jarak jauh, emisinya lebih tinggi, kemudian dipakai bubble wrap, pakai bungkusnya itu pasti lebih banyak daripada kita beli di toko yang dekat. Dengan begitu kan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan sangat-sangat banyak. Maka itu saya kira tradisi belanja baju baru, memakai baju baru saat lebaran itu ya cobalah mungkin bisa kita tingkatkan ya di era kita ini. Kita itu kan tadi kan sudah 1600, tahun 1600, sekarang sudah 2024, sudah sekian 400 tahun lebih kan, itu sudah menjadi tradisi 400 tahun lebih. Ya saat ini kan kita sudah berbeda, itu seperti yang di awal saya katakan, untuk menyampaikan nilai bukan dengan simbol lagi. Maka ya sih tradisi itu kayaknya juga perlu diganti. Kalau kemarin tradisinya lebaran itu pakai baju baru, ya sekarang mungkin gini lah, lebaran itu beli buku baru. Itu kayaknya lebih berkemajuan kan, lebih punya manfaat bagi kita. Atau apalagi ya, atau lebaran menanam tanaman baru, ada satu spesies tanaman yang belum kita punya, kita tanam, itu akan menjaga keanekaragaman hayati, misalnya begitu. Atau yang lain lah di bidang masing-masing, yang apa yang kita miliki saat Ramadan itu ya saat lebaran itu, sesuatu yang kita miliki yang baru di saat lebaran itu memiliki manfaat bagi kehidupan. Kalau sekedar koleksi baju ya manfaatnya apa sih? Kita baju sebenarnya butuhnya cuma berapa? Kalau belanja terus ya cuma numpuk-numpuk di lemari, dan kalau rumah kurang diurus ya akhirnya dimakan tikus. Kalau udah dimakan tikus, udah bolong, udah males make lagi, akhirnya dibuang, jadilah sampah. Nah, jadi tradisi belanja baju baru cobalah kita berinovasi untuk
coba punya tradisi yang lain dalam Lebaran. Itu tradisinya apa yang baru itu untuk menyimbolkan kebaruan jiwa kita itu apa gitu. Tapi ya sebelum disimbolkan itu ya yang terpenting adalah bagaimana Ramadan ini kita kita berRamadan ini ya bener-bener punya hasil. Ketika Idul Fitri itu ya kita bener-bener bersih lah. Intinya kuncinya di situ. Itu jangan menyimbolkan apa-apa, wong kita aja berRamadannya belum beneran, masih masih belum ada perubahan bagi kehidupan kita, kok mau disimbolkan baru-baru ya, itu kan ya membohongi diri sendiri kan. Jadi untuk simbol-simbol ketika Lebaran itu nomor dua yang dipikirkan. Yang dipikirkan kita, yang kenceng kita pikirkan adalah bagaimana Ramadan ini bisa bisa memiliki makna yang membuat diri kita itu ya lebih berkualitas dari sebelumnya. Itu aja. Nanti nggak usah disimbolkan, ya diri kita itu udah baru, nggak perlu disimbol-simbolkan gitu. Biar Lebaran kita, biar Idul Fitri kita uh, benar-benar punya makna. Itulah yang kita pikirkan, bukan hal-hal yang simbol, bukan hal-hal yang bersifat materi, tapi yang lebih bersifat spiritual, lebih bersifat nilai. Itu yang akan menjamin kehidupan kita ke depan lebih baik, dan kehidupan seutuh alam semesta ini lebih baik karena manusia-manusianya adalah manusia-manusia yang baik, yang sadar akan peran dirinya sebagai khalifah untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan itu. Dan itulah kesadaran itu menjadi salah satu bukti dari ketakwaan yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa setelah puasa kita itu semoga lah jadi orang yang bertakwa. Demikian. Silakan teman-teman untuk merespon. Terima kasih.